Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salia Zahra dari kelas PIA Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dan dalam video kali ini saya ingin menyampaikan atau memaparkan hasil daripada analisa saya terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh pada masa DOM di tahun 1989 hingga 1998. Saranah yang kini berusia 70 tahun masih menyimpan sepotong baju yang jadi saksi bisu kengerian di Rumah Gedong. Di tempat itu, pada tahun 1990, ia ditahan, disiksa, dan dilecehkan secara seksual. Suốt bao giờ kun, cô luôn, cái bao nhiêu suốt bao giờ, tadi cô hantam tadi ngau hantam tadi vì, kah ke tarik aku tu aja tarik bao giờ tang tarik daju dua. Dulu ubi cari mana aku suat cik dua nya aku turun rok aku kacau kalau baju ibu anak aku teng suat dua. Cok kalau dikat kalau si krek ibu gak puncar rabo kuno si krek run. Saranah disandra karena suaminya dituduh sebagai anggota GAM yang bersembunyi di gunung. Ia bahkan diseret ke Panton Limeng Pidijaya untuk memancing suaminya menyerahkan diri. Kamu tak perlu tai dun ku di kampung. Man nyan di hu lo tarik dong hu tarik di paksa. Hai de kalau mau fe do fo na. Dan kalau fe do fo na. Ibu tu no ibu tu. Hari fe do fo. Dalam berita acara pemeriksaan tim penyelidik pelanggaran HAM berat bentukan Komnas HAM, Saranah mengaku bahwa suaminya ditembak orang tak dikenal tahun 1992. Hingga kini Saranah masih menanti hukuman yang setimpal bagi pelaku kekejaman terhadap dirinya. Gimana harapan Ronope harus diadili ataupun bah menang ataupun juga? Baik bah menang sang sakit hati nah, berat hai po sang. Beri hukum ke ban. Naan cái quan tay bị để là cái nhà này YouTube tu tay vừaขึ้นtay apa mau ta apa mau no hat mateng tingat taruh imanta darah mateng raja kan dia taruh imanta darah nyo taruh imanta darah si no hanteng masa beh tingat tu. Pasca Aceh, LSM yang mendampingi korban pelanggaran HAM berat di Aceh mendesak pemerintah berkomitmen menuntaskan penyelesaian hukum kasus pelanggaran HAM berat. Di dalam pertemuan-pertemuan kita kadang-kadang menanyakan apa sih yang mereka inginkan. Khusus yang paling jelas adalah perkataan Tunku Wahab. Dia mengatakan saya hidup di negara yang berdaulat yang mempunyai hukum. Saya meminta yang salah tetap dihukum. Bagaimana cara? Terserah hukum negara. Kasus DOM yang ada di Aceh merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Dan pada masa periode itu, Aceh dijadikan sebagai daerah operasi militer atau DOM oleh pemerintah pusat yang dimana tujuan awalnya yaitu menumpas segala bentuk gerakan yang dimana pada masa itu gerakan itu bernama GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Namun pada kenyataan dan faktanya atau dalam pelaksanaannya mereka lah yang menjadi pelaku-pelaku pelanggaran HAM, yakni mereka melakukan pembunuhan, kekerasan seksual, penyiksaan, bahkan penghilangan orang secara paksa terhadap masyarakat sipil. Nah, dari tindakan tersebut jelas sekali mereka telah melanggar daripada prinsip-prinsip dasar HAM universal sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR 1948 terutama di pasal 3-nya terkait hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak keamanan pribadi. Kemudian di pasal 5-nya tentang larangan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Nah, kemudian di pasal 9-nya yaitu larangan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Nah, negara Namun, walaupun pemerintah melakukan tindak lanjut dari pelanggaran HAM tersebut, namun ternyata pemerintah tidak menemukan titik terang daripada pelanggaran HAM tersebut dikarenakan Kejaksaan Agung yang terus menolak untuk melanjutkan ke tahap penyidikan dan mengembalikan berkas penyelidikan kepada Komnas HAM dengan alasan kurang cukup bukti.
setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan dihormati martabatnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32 yang artinya barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang benar maka ia telah membunuh seluruh umat manusia. Nah, tindakan pembunuhan dan kekerasan terhadap warga sipil yang ada di Aceh jelas sekali bertentangan pula dengan konstitusi syariah, yaitu tujuan hukum Islam yang dimana untuk menjaga jiwa, kehormatan, dan akal. Nah, Islam juga menolak berbagai bentuk penindasan sehingga operasi militer tanpa kontrol kemanusiaan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang. Nah, kemudian pelanggaran HAM yang di Aceh juga melanggar daripada sejumlah instrumen hukum nasional bahkan internasional yang mengikuti daripada Undang-Undang Dasar 1945 yang mana di pasal 28A hingga 28I tentang hak hidup dan hak kebebasan dari penyiksaan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam pasal 9 dan 33-nya. Kemudian juga dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mana mengatur penegakan terhadap pelanggaran HAM berat. Nah, juga Kovenant Internasional tentang Hak Asasi Manusia, Hak Sipil dan Politik atau ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Nah, pelanggaran ini seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Komnas HAM dan Pengadilan HAM ad hoc. Namun hingga kini Indonesia atau kasus DOM yang ada di Aceh belum tuntas secara hukum. Kemudian terkait faktor penyebab dan dampak daripada peristiwa DOM ini, yaitu memiliki faktor utama yang dimana faktor ini adalah politik keamanan dan sentralisasi kekuasaan pada zaman Orde. Nah, pemerintah pusat menginginkan atau berusaha menjaga stabilitas nasional dengan cara militeristik tanpa memperhatikan hak-hak warga sipilnya. Nah, faktor sosial dan ekonomi juga sangat berperan. Karena apa? Karena masyarakat Aceh merasa termarginalkan walaupun memang daerahnya pada zaman itu memiliki atau kaya akan sumber daya alam. Nah, juga terkait dampak yang terjadi atau dampak daripada DOM ini, yaitu dampaknya sangat luas. Namun saya mengambil beberapa yang menjadi hal-hal yang menjadi utama saja, yakni yang pertama ada ribuan korban jiwa dan trauma akan psikologis yang mendalam. Kemudian rusaknya kepercayaan dan kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan militer. Kemudian citra Indonesia yang buruk di mata internasional karena adanya laporan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Indonesia. Kemudian beranjak daripada solusi realistis yang memang harus ditegakkan untuk menghindari dari hal-hal tersebut keulang kembali. Yakni solusinya yang pertama ada rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Kemudian penegakan hukum tanpa impunitas yang dimana agar pelaku militer maupun sipil diadili atau dapat diadili seadil-adilnya. Kemudian pemulihan korban yang mana melalui kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan tidak terulang kembali. Kemudian yang terakhir ada pendidikan HAM dan nilai-nilai Islam, yang mana pendidikan ini ditegakkan di semua jenjang pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran moral bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dalam etika Islam, keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia merupakan perintah moral yang wajib ditegakkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 yang dimana artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Nah, demikian analisa singkat dari saya mengenai pelanggaran HAM di Aceh di masa DOM 1989 hingga 1998. Semoga tragedi kemanusiaan ini menjadi pelajaran agar keadilan dan kemanusiaan tetap dijunjung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.